Bayangkan kita hidup di zaman batu, tanpa ponsel, tanpa internet, atau tanpa ChatGPT. Atau tidak perlu ke zaman batu, mungkin kita berada dalam hutan yang jauh dari seluruh koneksi internet tersebut. Nah, apakah kita tetap bisa mengakses informasi? Tetapi ternyata informasi sudah ada sejak zaman batu hingga mencapai puncaknya di zaman kecerdasan artifisial sekarang ini. Nah, penjelasan terkait sejarah revolusi informasi dijelaskan dalam buku terbaru Yuval Noah Harari yang berjudul Nexus. Nah, Yuval Noah Harari adalah penulis buku mega bestseller Sapiens dan Homo Deus. Bagaimana di dalam buku Nexus ini Harari kemudian menjabarkan tentang algoritma yang lebih sadar dibandingkan kesadaran kita sendiri. Apakah kehadiran kecerdasan artifisial ini merupakan sesuatu yang membuat dunia menjadi lebih baik atau justru sebaliknya? Mari kita bahas dalam buku Nexus dari Yuval Noah Harari. Nah, buku ini menjelaskan tentang evolusi dari jaringan informasi, mulai dari era prasejarah, kemudian masuk ke dalam jaringan informasi catatan tertulis, misalnya di zaman Mesopotamia, dan kemudian masuk ke zaman digital di abad 20 dan puncaknya pada abad 21 ini, yaitu era kecerdasan buatan. Nah, kemudian Yuval Noah Harari masuk ke dalam pendahuluan buku ini tentang perjalanan evolusi manusia melalui informasi, yaitu dimulai dari Homo sapiens awal, yang mana terjadi revolusi kognitif ketika manusia telah dapat berkomunikasi satu sama lain, dan kemudian masuk ke dalam pengembangan budaya, yaitu revolusi agrikultur, dan di tahap yang ketiga pengetahuan sebagai fondasi, yaitu revolusi saintifik, dan sekarang kita berada di revolusi kecerdasan artifisial. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu informasi? Atau bagaimana peran informasi dalam kehidupan manusia? Yuval Noah Harari kemudian membagi 3 pandangan terkait informasi. Yang pertama adalah pandangan naif. Pandangan naif menyatakan bahwa informasi adalah kebenaran. Yang kedua adalah pandangan populis yang menyatakan bahwa informasi adalah kekuatan, sehingga informasi digunakan untuk menertibkan masyarakat manusia. Sementara Harari kemudian memberikan rekomendasi tentang pandangan yang ketiga, yaitu pandangan yang lebih realistis tentang sejarah, yaitu informasi adalah pergolakan antara kebenaran dan ketertiban atau kekuatan di sisi yang lain. Nah, pandangan pertama menyatakan bahwa kebenaran itu membawa serta kebijaksanaan, pandangan kedua menyatakan kekuatan itu membawa serta ketertiban, sementara pandangan yang ketiga dari Harari ini menyatakan bahwa informasi itu membawa serta kebenaran di satu sisi dan ketertiban di sisi lain yang saling bergolak satu sama lain. Nah, Yuval Noah Harari kemudian kembali membahas tentang bukunya, yaitu Sapiens, di mana premis dalam buku tersebut adalah tentang kekuatan bercerita, atau yang ia sebut sebagai koneksi tanpa batas, bahwa cerita melahirkan sebuah koneksi sosial di masyarakat, di mana ketika masyarakat revolusi kognitif atau masyarakat pemburu pengumpul itu berkumpul bersama, mereka disatukan oleh cerita. Sehingga cerita yang dipersatukan tersebut melahirkan realitas intersubjektif agar mereka dapat bergabung atau berkolaborasi dalam aksi-aksi kolektif. Misalnya kelompok-kelompok di dalam Homo sapiens. Inilah yang menurut Harari membuat Homo sapiens bisa bertahan, sedangkan Homo neanderthal itu punah. Nah, termasuk pula kalau kita berbicara tentang keagamaan, di dalam kitab-kitab suci agama itu diajarkan tentang kisah-kisah. Sehingga mulai dari masyarakat pemburu pengumpul, yaitu ketika nenek moyang kita berada di api unggun, mereka saling bercerita. Di dalam kitab suci juga di perkembangan keagamaan ada tentang cerita. Bahkan revolusi informasi kecerdasan artifisial juga itu digabungkan oleh cerita. Terdokumentasi di dalam administrasi tertulis. Kita tahu bahwa pengenalan dokumen tertulis pertama itu
berada di masyarakat kuno, yaitu Mesopotamia. Di sana dokumen tertulis tentunya bukan kertas, karena kertas itu ditemukan di peradaban Cina, tetapi di atas lempengan tanah liat atau yang kemudian disebut sebagai tablet. Nah, tablet sekarang ini itu mengambil bentuk awalnya sebenarnya melalui konsep tablet di zaman Mesopotamia, di mana lempengan tanah liat itu dijadikan sebagai dokumen tertulis untuk mencatat pajak, keuangan, atau bahkan informasi-informasi penting lainnya. Nah, dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai catatan birokrasi untuk mengelola sumber daya baik itu pemerintahan maupun kemanusiaan. Sehingga dari dokumen tertulis atau birokrasi itu dapat melakukan kontrol administrasi. Nah, di dalam membicarakan tentang informasi, Yuval Noah Harari juga membahas tentang kesalahan, yaitu fantasi ketidakbersalahan. Bahwa ketika kita menyatakan bahwa kita tidak bisa salah atau agama tidak bisa salah, negara tidak bisa salah, itu adalah sebuah fantasi tentang ketidakbersalahan. Dan itu adalah sebuah ilusi. Karena namanya ilusi berarti dia adalah salah itu sendiri. Nah, sehingga kata Yuval Noah Harari itu penting untuk sebuah lembaga, baik itu lembaga agama maupun lembaga politik seperti demokrasi, untuk memiliki mekanisme koreksi diri. Kenapa? Karena dengan adanya mekanisme koreksi diri, kita mengetahui adanya sifat ketidaksempurnaan pada lembaga-lembaga sosial tersebut. Misalnya kalau kita bicara contoh kesalahan pada lembaga agama adalah inkonsistensi dari perjanjian lama maupun perjanjian baru yang dipaparkan oleh Yuval Noah Harari. Sementara dalam konteks lembaga politik tentu akan lebih banyak lagi kesalahan-kesalahan, sehingga demokrasi itu menjadi lebih mapan dibandingkan otokrasi karena kemampuan demokrasi, kata Yuval Noah Harari, dalam mekanisme koreksi diri. Di bab selanjutnya, Yuval Noah Harari menjelaskan pula tentang sejarah singkat demokrasi dan totalitarianisme atau otokrasi. Nah, Harari kemudian menghubungkan dengan peran informasi dalam sistem politik tersebut. Di dalam demokrasi, aliran informasi itu relatif lebih bebas, pengambilan keputusan lebih terdistribusi atau terdesentralisasi, dan rakyat itu memiliki keterlibatan demokratis. Sementara di sisi lain, otokrasi atau totalitarianisme itu justru informasinya terpusat, sehingga meniscayakan adanya risiko terkait propaganda dan diskursus publiknya juga terbatas karena sistemnya yang tersentralisasi. Nah, jika dikaitkan misalnya dengan peran komputer dalam jaringan informasi, kita bisa melihat bahwa sejarah penemuan komputer itu membawa serta perubahan radikal, di mana perbandingan dengan mesin cetak membuat komputer itu kecepatannya sebenarnya lebih cepat atau lebih eksponensial dibandingkan penemuan teknologi sebelumnya, yaitu mesin cetak. Volumenya juga dapat meningkat secara eksponensial. Nah, inilah revolusi yang identik dengan abad 20 atau yang oleh Klaus Schwab disebut sebagai revolusi industri yang ketiga atau 3.0. Nah, melahirkan transformasi interaksi di mana penemuan komputer ini pertama kali digalakkan dan dampaknya begitu besar di Amerika Serikat dan Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Nah, komputer ini karena sifatnya yang jaringannya selalu aktif, maka akan membentuk konektivitas modern. Adapun faktor-faktor konektivitas modern tersebut adalah karena adanya perangkat digital, misalnya gadget dan smartphone. Adanya jaringan yang menghubungkan perangkat digital tersebut, yaitu internet, dan konektivitasnya yang sangat kontan. Sehingga era kita ini disebut pula sebagai era digital. Nah, hanya saja revolusi internet atau revolusi informasi di zaman digital ini juga tidak luput dalam kesalahan dalam jaringan informasi tersebut. Kita tahu bahwa terdapat kekuatan dalam revolusi informasi yang dihadirkan oleh internet, yaitu memfasilitasi platform untuk berbagi informasi dan konektivitas yang sangat cepat. Tetapi di sisi lain kita tidak dapat abaikan ekses negatif dari
revolusi informasi di zaman digital ini, yaitu menyebarkan informasi yang salah dan menyebabkan konsekuensi yang serius. Yuval Noah Harari mengambil contoh misalnya di Myanmar, bagaimana kerusuhan di Myanmar itu difasilitasi oleh platform teknologi, dalam hal ini Facebook. Begitupun dalam Arab Spring pada tahun 2011, di mana Timur Tengah itu bergejolak karena difasilitasi oleh platform teknologi yang namanya Twitter atau X sekarang. Nah, adapun kaitan antara demokrasi dengan revolusi informasi di era digital ini adalah tentunya akan memperkuat diskusi publik, misalnya di sosial media. Tetapi di sisi lain juga memicu polarisasi politik, misalnya yang terjadi di Myanmar dan Arab Spring tersebut. Nah, sehingga kita harus menyimbangkan dampak negatif dan positif dari demokrasi digital. Di sisi yang lain, misalnya di kutub otokrasi atau totalitarianisme, kekuasaan justru akan semakin tersentralisasi oleh algoritma. Misalnya kalau kita mengambil contoh di Cina, bagaimana sistem kredit sosial di Cina itu melakukan pengawasan kecerdasan artifisial untuk memantau seluruh aktivitas warganya, untuk menciptakan kontrol sosial dan kepatuhan publik. Nah, ini menjadi pertanyaan lebih gawat lagi, apakah dua kutub tersebut, yaitu demokrasi yang diwakili oleh Barat dan kemudian otokrasi yang diwakili oleh Timur, dalam hal ini Cina, akan menciptakan tirai silikon. Jika di Perang Dingin atau Cold War itu ada tirai besi antara Uni Soviet dan Amerika, sekarang kita mengenal namanya tirai silikon, yaitu persaingan antara Amerika dan Cina, sehingga akan mengerucut pada kekaisaran global atau justru pemisahan global. Kita dapat mengambil sebuah relasi antara kolaborasi tinggi dan rendah, dan kemudian antara kemajuan tinggi dan rendah. Jika kemajuannya rendah dan kolaborasinya tinggi, maka akan terjadi upaya bersatu. Sementara jika kemajuannya rendah dan kolaborasinya juga rendah antar negara ini, maka terjadi isolasi antar berbagai negara, sehingga warga Timur akan cenderung menggunakan perangkat-perangkat Cina, data-datanya akan diekstrak oleh Cina, misalnya Huawei dan sebagainya, sementara warga di dunia Barat akan cenderung menggunakan perangkat-perangkat dari Amerika, misalnya Apple, Google, dan sebagainya. Sementara jika kolaborasinya rendah dan kemajuannya tinggi, akan tercipta raksasa kompetitif, misalnya yang terjadi sekarang antara Amerika dan Cina. Dan terakhir, jika kolaborasinya tinggi antar negara dan kemajuan juga tinggi, akan terjadi suatu kepemimpinan global yang akan membawa kemakmuran di tengah masyarakat. Nah, sebagai penutup dari buku Nexus karangan Yuval Noah Harari ini, beliau kemudian memberikan undangan reflektif untuk mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang dampak informasi. Bahwa perjalanan sejarah informasi ini kita bisa lacak dari zaman batu hingga kecerdasan artifisial seperti sekarang ini. Adapun penekanan penulis adalah menyoroti pentingnya konteks sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.